Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuansa Al-Miftahaini Channel yang berbahagia, semoga Anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Pemirsa semuanya, pada malam hari ini insya Allah saya akan melanjutkan episode pembelajaran makna Al-Quran, yakni tafsir Al-Quran. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama mengenai surat Al-Ikhlas. Teman-teman semuanya pasti sudah sangat hafal karena surat ini merupakan surat yang paling terkenal, yaitu surat Al-Ikhlas atau yang kita kenal sebagai surat Qul Huwallahu Ahad. Untuk kesempatan kali ini saya ditemani oleh istri saya sendiri, Umi Rofiqatul Hasanah Sarjana Sain. Ya. Umi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Abi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah lama sekali ya kita berencana untuk diskusi tentang surat Al-Ikhlas ini yang ada di forum Nuansa Al-Miftahaini. Tapi alhamdulillah Allah memberikan karunia, memberikan inayah dan pula rahmat sehingga Abi dan Umi diberikan kesempatan untuk diskusi surat Al-Ikhlas secara publis pada kesempatan malam ini. Semoga nanti kita diberi kelancaran. Amin. Nah, sebelum kita memulai, kita perlu berdoa kepada Allah dengan umul kitab surat Al-Fatihah. Dan kita khususkan untuk guru-guru kita semua ya Mia. Ya. Al-Fatihah. Baik Umi, sebelum kita memulainya, kita minum dulu. Ya, mari Abi. Mari. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Malam ini kita diskusi tentang surat Al-Ikhlas. Ya. Kita baca dulu bareng-bareng ya Mia. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Demikian Mi bunyi redaksi surat Al-Ikhlas. Ya. Nah kali ini saya akan tanya Mi, malam ini sebagai host, Umi nanti silahkan untuk menyampaikan terlebih dahulu. Ya. Abi hanya sebagai penggenap saja. Ini ke ayat 1, Qul Huwallahu Ahad. Ketika kita mendengar redaksi Qul Huwallahu Ahad, apa yang Umi pikirkan, apa yang Umi renungkan? Sebenarnya narasumber untuk tafsir Al-Quran pengkajiannya sangat spesifik di Abi. Nanti Umi hanya mungkin setahu Umi saja ya Abi ya, dari beberapa sumber yang Umi ketahui. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita kaji dari masing-masing ayat. Yang pertama adalah bunyi dari surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Ada kalimah Qul, ada Huwa, ada Allah, dan ada terakhir adalah kata Ahad. Yang pertama adalah Qul, ini artinya katakanlah. Katakanlah itu berarti termasuk
fi'il amar atau kata perintah, yang mana karena ini firman Allah berarti adalah firman dari Allah atau suruhan dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap firman atau setiap ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terpotong sama sekali oleh Kanjeng Nabi. Karena biasanya kalau menyuruh seseorang untuk mengerjakan sesuatu, katakanlah, atau lawan bicaranya katakanlah bahwa misalnya gelas ini warnanya putih, maka orang yang lawan bicara ini akan mengatakan ya, gelas warna putih, tanpa ada embel-embel kata-katakanlah lagi. Nah, di sini ada kalimat kul, berarti secara langsung bahwa Allah menurunkan firman disampaikan kepada malaikat Jibril tanpa memotong kata kul, terus sampai kepada Kanjeng Nabi juga masih berbentuk kul, yang artinya katakanlah. Terus kemudian kalimat yang kedua adalah huwa, itu termasuk domir yang artinya dia, berarti pelaku ketiga ya pelaku ketiga, di mana kalau pembicara sama lawan bicara berarti dia yang ketiga. Kalau di dalam tafsir Al-Misbah karya dari Abi Quraish Shihab itu dikatakan bahwa dia ini adalah sesuatu yang di luar pembicaraan atau sesuatu yang tidak kelihatan di depan mata, dalam artian adalah gaib. Nah, di dalam tafsir Al-Misbah ini juga disebutkan di situ bahwa Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi itu mengatakan bahwa Allah itu gaib, tetapi kegaibannya Allah ini mencapai pada tingkat syahadah atau nyata. Nah, Allah disebut gaib karena dia adalah cahaya. Ini menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, dengan cahaya kita bisa melihat. Nah, kenapa Allah tidak bisa terlihat? Karena tidak ada cahaya yang melebihi Allah sendiri, sehingga kita sendiri, mata kita itu tidak mampu untuk mencapainya, sehingga tidak terlihat. Kalaupun terlihat, berarti artinya Allah terjangkau. Kalau terjangkau berarti akan tidak wajar lagi untuk dipertuhan. Begitu menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi. Terus kemudian selanjutnya adalah kalimah Allah. Allah itu adalah nama bagi wujud mutlak yang wajib disembah, pencipta, terus kemudian pemelihara dan pengatur seluruh jagat raya ini. Dan yang terakhir adalah kata Ahad yang artinya Esa. Di dalam tafsir Al-Misbah juga dikatakan bahwa Ahad ini adalah sesuatu yang tidak bisa ketambahan hal lain, baik secara benak maupun kenyataan. Keesaan Allah sendiri itu dibagi jadi 4. Di situ disebutkan bahwa 1 ada keesaan zat, terus kemudian 2 keesaan sifat, 3 keesaan dalam perbuatan, dan yang keempat adalah keesaan dalam beribadah. Ini keesaan berarti tunggal ya, berarti tunggal, mengesahkan Allah. Nah, yang pertama keesaan dalam zat ini yang artinya bahwa Allah itu bukan terdiri dari bagian-bagian dan bukan terdiri dari berbagai macam zat. Terus kemudian keesaan Allah dalam sifat yang berarti bahwa Allah ini punya sifat atau bersifat yang berbeda baik secara substansi maupun kapasitas dari makhluknya. Jadi punya sifat yang tentunya berbeda. Terus kemudian keesaan dalam perbuatan ini yang artinya bahwa segala yang ada di jagat raya ini baik dari sebabnya, terus kemudian proses penciptaannya maupun wujudnya adalah hasil dari perbuatan Allah. Dan yang terakhir adalah
keesaan dalam beribadah ini. Kalau keesaan yang ketiga ini sudah dilalui, maka yang terakhir adalah keesaan beribadah, yang mana segala aktivitas yang kita lakukan ini hanya demi Allah. Itu yang Umi serap, Abi. Menurut Abi sendiri, bagaimana dengan isi dari tafsir ayat 1 surat Al-Ikhlas ini, dan proses dari asbabul nuzulnya, dan kenapa ini kan disebut surat Al-Ikhlas ya, Bi, padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas, langsung kulhu dan sampai terakhir. Silahkan Abi, mohon dijelaskan. Terima kasih ya Bi ya, penjelasan tadi di ayat 1 tentang qul huwallahu ahad. Tadi sudah dikatakan, tadi potong-potong ya, qul, kemudian ada huwa, ada Allah, dan juga ahad. Qul kita kenal sebagai fi'il amar, tadi sudah dikatakan. Nah, ada huwa di sini. Huwa ini disebut isim dhamir. Isim dhamirnya adalah isim dhamir sya'an. Dalam kajian nahwu disebut sebagai isim dhamir ghaib. Isim dhamir bentuk ketiga. Nah, biasanya dhamir ini itu ditaruh setelah menyebutkan sebuah nama. Tapi kali ini ada dhamir yang didahulukan, itu yang dikenal dengan dhamir sya'an. Jadi bukan qul Allahu ahad huwa titik-titik, itu bukan begitu. Tapi qul huwa, dianya sudah disebut terlebih dahulu, baru siapa dia baru disebutkan setelahnya, itu yang dikenal dengan dhamir sya'an. Nah, fungsinya menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, penulis tafsir Munir, ini beliau mengatakan bahwa fungsi dhamir sya'an adalah lil ijlal wa ta'lim, adalah untuk mengagungkan dan untuk memuliakan, sehingga kata huwa ini menambah kesan lebih penting. Maka namanya sya'an sendiri adalah sesuatu perkara yang penting untuk kita perhatikan. Berarti apa yang sedang kita bincangkan ini adalah sesuatu yang penting sekali, Mi. Ini secara balaghah. Bahwa qul huwallah. Nah, setelah huwa ini adalah sesuatu yang penting. Penting untuk kita perhatikan, untuk kita renungi dan kita hayati. Nah, baru setelah huwanya disebut, baru disebut Allah. Allah ini adalah sebagai mubtada kedua. Baru kemudian al-ahad, Allahu ahad, ahad ini adalah sebagai khobar dari Allah. Ataupun huwa. Nah, kita ringkas ke pemahaman apa yang dimaksud Allah ini Maha Esa. Esa atau kata ahad-ahad ini tadi Umi sudah menyampaikan bahwa keesaan terdiri dari zat, kemudian ada sifat, af'al, dan juga ibadah. Itu artinya kita mengesahkan sepenuhnya dari segala sisi. Tetapi yang ingin Abi sampaikan di sini adalah definisi esa sebenarnya. Esa ini adalah sesuatu yang satu-satunya, berbeda dengan makna satu sebagai bilangan. Di sini bukan esa dalam bentuk bilangan. Dari zatnya itu sendiri itu tidak mengandung unsur. Kalau kita kenal tubuh ini ada tangan, ini memerlukan adanya hal-hal yang lain, seperti tulang. Ada tangan, kita perlu tulang. Ada tulang, ada saraf, kita perlu otak. Itu berarti unsur dan bagiannya adalah saling memerlukan. Berbeda dengan Allah yang esa, Allah yang ahad.
ini zatnya itu berdiri sendiri, tidak memerlukan Suatu zat yang penambahan lain. yang lain. Tidak memerlukan zat lain. Kalau kita kenal selain Allah itu unsurnya memerlukan unsur yang lain. Tapi Allah itu tidak. Itu dari sisi zat. Kemudian dari sisi sifat kita mungkin bisa meniru sifat Allah. Kita mungkin memiliki sifat yang seperti sifat Allah. Seperti misal kita diberikan sifat penyayang. Allah punya sifat penyayang. Iya, Ar-Rahim. Nah, tetapi dari sisi sifat ini kesempurnaannya jelas berbeda. Substansinya juga berbeda. Kapasitasnya juga berbeda. Maka yang sejatinya sifat penyayang itulah dia. Dialah yang sesungguhnya memiliki sifat penyayang. Maka arti esat secara sifat ini diartikan tidak ada yang melebihi dari sifat dia. Itu dalam segala sifat kebaikan. Terus kemudian secara tindakan manusia bisa berbuat, tetapi Allah menjadikan perbuatan kita. Kalau Allah tidak mengizinkan apa yang menjadi kehendak Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Nah, yang terpenting begini sebenarnya. Kalau saya singkat karena tadi sudah disampaikan oleh Umi. Allah Maha Esa ini menjadikan kita terkesan. Kita itu sebenarnya ingin mencari zat yang paling atau yang satu-satunya. Kita itu ingin cari, sebut saja kita takut kepada seseorang. Kita takut kepada seseorang, tetapi orang yang kita takuti ternyata masih ada yang ditakuti orang itu. Umi takut sama Abi, Bama. Ternyata Abi masih takut kepada orang lain. Itu berarti Abi bukan satu-satunya. Iya. Lah yang kita ingin cari itu adalah yang ditakuti tetapi tidak takut dengan sesuatu. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Kita yang ingin cari itu yang ahad itu tadi. Iya. Yang jadi tidak ada yang lain yang melebihinya. Nah maka kita yang membaca surat Al-Ikhlas ini penting sekali untuk mengerti siapa yang sebenarnya di muka bumi ini atau di akhirat nanti atau di segala alam apapun. Dia inilah yang selalu nomor satu, selalu satu-satunya. Itu yang harus kita cari. Nah, karena ketika kita tidak mengerti sesuatu yang menjadi nomor satu, kita kan cenderung berpikir sesuatu yang lebih di bawahnya. Iya. Artinya belum yang dalam keyakinan, dalam tauhid. Karena di sini ada kata-kata ahad, ini berarti kita membicarakan tentang tauhid. Saya rasa itu ya Mia penjelasan, tapi tidak usah panjang lebar karena nanti akan menjadi berputar-putar. Ya. Karena sudah dijelaskan oleh Umi. Masuk ke ayat 2 Umi. Allahus Somad. Penamaan Al-Ikhlas Abi, karena kan banyak yang belum tahu juga. Penamaan Al-Ikhlas pada dasarnya memang secara riwayat Ya. Rasulullah menamainya surat ini sebagai Al-Ikhlas. Ini adalah pada dasarnya. Ini yang harus kita yakini. Bahwa Rasulullah itu menyampaikan wahyu dari Allah. Itu juga sekaligus namanya. Karena namanya surat Ikhlas, ya sudah kita ikut saja. Itu namanya surat Ikhlas. Bagaimana dengan pandangan orang yang mengatakan orang ikhlas itu ya yang seperti surat Al-Ikhlas,
sesuatu ada tetapi tidak ada. Istilahnya ada orang mengatakan itu kamu kalau ngomong ikhlas berarti kamu nggak ikhlas, karena di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas. Itulah spesialnya surat ini, Mi. Tidak adanya nama, tetapi namanya justru diambil dari nama yang lain. Ikhlas sendiri secara arti adalah pemurnian, murni. Setelah sebelumnya adalah keruh. Artinya apa? Orang yang ikhlas adalah orang yang sudah memurnikan hal-hal yang keruh. Memurnikan dari apa? Dari tauhid itu tadi. Bahwa Allah adalah satu-satunya, Allah adalah Dia yang tidak ada yang lain. Artinya Dia murni untuk Dia. Dia hidup karena Dia. Dia hidup juga untuk Dia. Cara hidup Dia juga dari Dia. Kalau sudah demikian, itu berarti dia murni sekali dalam hidup ini. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang memang sudah tauhidnya cukup. Menurut saya sangat wajar kalau ini namanya surat Al-Ikhlas. Karena memang pada surat Al-Ikhlas ini cenderung menguatkan tauhid. Cenderung menguatkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang lain selain Allah itu sendiri. Jelas ini adalah bagian dari makna Al-Ikhlas itu sendiri adalah kita membersihkan hidup kita dari selain Allah. Ya saya rasa begitu ya Umi. Ya. Untuk ayat 1. Ya. Masuk ke ayat 2 Mi. Allahus Somad yang terdiri dari 2 kosakata. Yang pertama Allah, kemudian yang kedua adalah As-Somad. Yang saya tanyakan adalah As-Somad ini apa Umi? As-Somad ini artinya adalah tumpuan harapan. Di mana Allah itu adalah satu-satunya zat yang kepadanya kita mengharapkan sesuatu. Mengharapkan sesuatu untuk menyelesaikan kalau misalnya banyak sekali persoalan hidup, terusan baik itu kebingungan, kegalauan, terusan keraguan, itu satu-satunya harapan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk tertujunya ada di Allah. Oke, baik. Kalau menurut Abi sendiri, isi dari ayat 2 ini seperti apa? Saya ingin menjelaskan tentang yang As-Somad. Sering didefinisikan As-Somad adalah yang tadi dikatakan sebagai tumpuan harapan. Ya. Tumpuan harapan ini berarti bisa diartikan yang diandalkan, bisa tempat meminta, tempat berlindung, tempat berharap pertolongan. Ini berarti satu relevansi makna bahwa intinya manusia ini sangat memerlukan tempat bergantung, sangat memerlukan sesuatu yang diandalkan oleh kita. Yang artinya karena itu menggunakan al, itu artinya al ta'arif, yakni isim ma'rifat. Ini mengartikan bahwa itu yang khusus, sebuah sandaran khusus, sesuatu yang diandalkan yang khusus, yakni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya As-Somad ini semata-mata milik Allah. Tempat sandaran yang utuh, tempat sandaran yang tidak mungkin roboh. Kalau kita berkata arti sandaran, banyak tempat sandaran yang roboh. Kalau sebagai arti tempat bergantung, hanger semisal, banyak juga hanger yang jatuh karena pakunya kurang kokoh. Kalau diartikan yang diandalkan, banyak yang diandalkan tetapi mengecewakan. Biasanya seperti itu ya, Bi. Ya, tergantung siap-siap kita. Kecewa. Ya, tergantung kita mau mengartikan
as-somad ini di makna yang mana? Karena itu memang sering ahli tafsir mengatakan as-somad itu ya artinya itu tumpuan, tempat bergantung, tempat bersandar, terus sesuatu yang diandalkan. Ya artinya kalau sudah as-somad ini adalah sesuatu yang kita gantungkan, yang dia tidak bergantung kepada yang lain. Dia yang bisa diandalkan dan dia tidak terkalahkan. Artinya kita menjadi tahu bahwa yang sebenarnya kita cari yang ahad, tauhid kita itu, keyakinan kita itu harus kepada zat yang ketika kita sandarkan tidak akan roboh. Harus yang itu. Kalau Umi bergantung kepada Abi sebagai suami, lihat sendiri bagaimana kondisi Abi tatkala sedang tidak bisa diandalkan. Seumpama Umi menggantungkan hidup Umi kepada Abi, faktanya Abi sendiri bergantung kepada yang lain. Itu berarti tempat bergantung yang seperti ini itu sangat lemah. Nah artinya kita itu diingatkan Allah lewat surat Al-Ikhlas ayat 2 ini, bahwa kita itu harus bergantung kepada Dia yang tidak mungkin bisa roboh. Kita hanya bersandar kepada yang tidak bisa roboh, hanya bergantung kepada yang tidak akan jatuh. Dan kita mengandalkan kepada yang tidak mungkin gagal. Dialah siapa? Yaitulah dia. Maka kalimat dhamir sya'an ini akan sangat berfungsi. Huwa ini dikenal Allah. Terus kata as-somad itu berarti menguatkan ayat yang pertama. Kalau kita sudah memiliki yang ahad itu yang as-somad, di mana dia yang terbaik dalam atau terbaik untuk kita andalkan, terbaik untuk kita gantungkan. Sementara selain dia pasti bergantung pada yang lain. Kita harus hilangkan ini, keyakinan yang kira-kira rapuh, ini harus kita hilangkan. Harus kita tauhidkan, harus kita ahadkan. Nah, gitu. Jadi ayat 1 ini menunjukkan satu-satunya Allah. Ayat 2 ini karena biasanya kita memang menggantungkan sesuatu yang lain. Anak bergantung kepada bapaknya, bapaknya bergantung pada bosnya, bosnya bergantung pada bosnya, dan seterusnya. Artinya dalam hati kita pastikan tidak ada yang lain. Kita tidak pernah meminta kepada selain Allah. Kita tidak pernah bersandar akan suatu hal kepada selain Dia. Itu adalah definisi as-somad, di mana ada alif lam al-ta'rif. Itu maknanya adalah litakhsis, khusus. Hanya Dia yang punya as-somad, bukan somadun, tapi as-somad. Itu artinya khusus, milik Dia yang tidak ada yang lain. Itu. Masuk ke ayat 3 yang misalnya sudah cukup. Ayat 3, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini berarti ayat berapa ini? Ayat 3. Ayat 3 berarti lam yalid walam yulad. Silakan Umi untuk disampaikan. Sambil minum dulu yuk. Lam yalid. Lam yalid walam yulad. Lam artinya tidak, yalid itu artinya beranak, walam dan tidak, yulad diperanakkan. Jadi masih menyambung di ayat sebelumnya bahwa Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Yang artinya Allah itu tidak hadir dari sesuatu yang sebelumnya. Kalau
misalnya dia beranak, berarti kan tentu saja zatnya jadi terbagi-bagi menjadi yang lainnya. Dan ini tentu sangat beda dengan isi ayat ke-1 tadi. Jadi Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ya, jadi tidak mempunyai anak dan juga tidak punya bapak seperti itu atau orang tua. Penjelasan lebih lanjut tapi ini makna dari lam yalid walam yulad. Kenapa harus sampai disampaikan di surat Al-Ikhlas ini antara beranak dan diperanakkan. Ya, ayat ketiga ini lebih menegaskan bahwa betapa agungnya, betapa luar biasanya Allah yang Ahad dan juga yang As-Samad. Di mana yang Ahad, yang As-Samad ini dia lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak pula dilahirkan. Lam ini adalah amil jawazim yang artinya tidak akan. Jadi yalid ini aslinya adalah walada yaulidu. Walada yaulidu. Wawunya dihapus karena wawu tersebut terletak setelah harokat fathah. Maka wawu itu dihilangkan. Karena ketika ada wawu sukun setelah fathah dan juga setelah wawunya itu adalah kasrah, ini sudah menjadi rumus kaidah Arab, itu yaulidu berubah menjadi yalidu. Itu yang tersurat. Walada artinya melahirkan. Walada. Ya, melahirkan atau beranak, menurunkan, memiliki keturunan. Kalau kita amati dan kita perhatikan, ini jelas penting untuk disampaikan, untuk menegaskan bahwa dia yang Ahad dan dia yang As-Samad ini tidak butuh seorang pewaris. Melahirkan ini kan kita tahu fungsinya adalah untuk mencari penerus. Iya. Karena sadar kita akan tua, ya mama kita ya. Kenapa kita itu butuh seorang anak, itu tujuannya untuk apa? Biasanya untuk meneruskan. Untuk meneruskan karena kita tidak abadi. Kenapa kita butuh seorang anak? Karena kita tidak abadi. Kalau seandainya kita abadi, nah maka untuk apa anak itu diadakan? Karena fungsi seorang keturunan adalah untuk meneruskan semua yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka di sini jelas menegaskan Allah yang abadi, Allah yang tidak akan berubah, Allah yang tetap berkuasa. Kekuasaannya tidak butuh penerusnya. Kalau ada keturunan, Allah tua dulu meninggal baru kita berikan, baru Allah memberikan kekuasaan. Nah itu jelas betapa luar biasanya Allah, sehingga apa yang dia kehendaki, apa yang dia kuasa, ini tidak lagi memerlukan penerus karena dirinya sudah tidak akan mengalami ketuaan. Itu dan ini penting kita ketahui. Makanya di ayat 3 sangat melengkapi arti Ahad dan As-Samad. Itu lebih keren lagi. Berbeda dengan selain Allah yang adanya ini dibuat yang lain. Yang adanya dia pasti butuh keturunan. Seorang laki-laki yang tidak punya anak, ini dia akan khawatir nanti pekerjaan dia, siapa yang nerusin? Dia akan khawatir kekuasaannya tidak langgeng. Lah kalau Allah aman, tidak perlu risau. Kemudian redaksi berikutnya adalah walam yulad. Yulad itu adalah fi'il mudhari. Kalau
Yalidu itu adalah fi'il mudhari' ma'lum, fi'il mudhari' yang artinya aktif. Kemudian yulad ini adalah fi'il mudhari' yang artinya pasif, majhul, yang dikenal mabni majhul. Makanya yuladu dhamma awaluhu wa futiha ma qablal akhir dalam kajian nahwunya. Yang tadinya walada yalidu artinya melahirkan, maka walada yuladu, yang dimana yalidu berubah menjadi yuladu. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir, dhammah awalnya didomahkan, harokat awal, kemudian sebelum akhir harokatnya dipatahkan. Itu diartikan pasif, dari melahirkan menjadi dilahirkan. Itu artinya Allah di samping tidak memerlukan keturunan, tetapi dia tidak butuh berlindung, tidak butuh orang tua. Dianya bukan bergantung kepada yang sebelum dia, tetapi dia sudah ada dan akan terus ada. Jadi di ayat 3 ini menjelaskan, menegaskan bahwa Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Walad itu adalah anak, walid adalah bapak, walidah adalah ibu kandung. Jadi adalah kandung. Kalau yang abun, umun ini bisa di anak angkat pun bisa disebut abun, bisa disebut umun juga. Di situ kalimatnya menggunakan redaksi wawu, lam, dal. Itu menunjukkan kandung itu fungsinya. Artinya di sini cukup luar biasa kalau menurut saya, penegasan bahwa manusia butuh keturunan dan juga dia dilahirkan. Tetapi dia yang sehebat Ahad dan As-Somad, kalau masih harus dilahirkan, masih harus memerlukan keturunan, ini kuranglah sempurna. Maka ini menjadi penting sekali untuk ditaruh di dalam ayat 3. Begitu saja ya untuk penjelasan dari Abi. Ini ayat terakhir nih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun yang artinya dan tidak ada. Walam yakun lahu kepadanya, kembali ke Allah. Terus kemudian kufuwan itu artinya sama, dan ahadun satu-satunya. Jadi kalau di dalam tafsir Alim Misbah itu disebutkan bahwa sementara ulama mengatakan kufuwan ini artinya istri, sedangkan sebagian besar ulama mengatakan bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi tidak ada sekutu, tidak ada yang bisa menyamai maupun menyerupai Allah itu sendiri. Singkatnya seperti itu. Iya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Silahkan dikerjakan dulu unjukannya. Sebelum ditutup, ini mau tanya. Jangan ditutup dulu ya. Iya. Jadi ini kan surat Al-Ikhlas, surat yang membicarakan tentang tauhid nih, tentang keesaan Allah. Nah, tadi ada penggambaran Allah bahwa Allah itu gaib, ya, dia dua dikatakan itu kan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mau Umi tanyakan adalah bagaimana Abi kita yang sebagai makhluk, cara kita untuk menghadirkan Allah hidup di dalam kehidupan kita atau hidup di dalam diri kita, itu langkahnya bagaimana? Apakah ketika kita menggantungkan kepada guru itu harus sampai batas mana? Kan tadi Allah Somad ya, Allah itu adalah tempat untuk bergantung. Nah, sedangkan kita sendiri kan hidup kita kan penuh dengan
sosial lah, penuh dengan sosial, dan kita juga membutuhkan orang yang lebih tahu. Nah, tumpuan kita kepada makhluk itu batasannya seperti apa, dan bagaimana cara kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Kita perlu pengalaman nih untuk sampai memiliki tauhid yang sesungguhnya. Selama kita ini masih hidup di dalam teori dan logika, maka untuk mencapai tauhid yang kita inginkan itu cukup sulit, karena kita memerlukan pengalaman. Coba kita ingat-ingat, hidup ini itu penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan fenomena-fenomena yang membuat diri kita ini akan butuh tempat bergantung, butuh tempat bersandar. Untuk bagaimana cara menanamkan di hati kita dia Allah itu tadi, itu sebenarnya cukup alami. Kalau kita sudah sering pengalaman bersandar kepada manusia, ternyata kita kecewa. Bersandar kepada pohon, bersandar kepada selain Allah itu pasti akan mengecewakan, itu pasti. Maka tadi Umi berkata, sebatas mana menggantungkan diri kita kepada makhluk, termasuk guru. Dalam hal ini guru, batasannya adalah batas yang Allah kehendaki. Seperti apa? Yang Allah kehendaki itu adalah kita diminta untuk hormat, kita itu diminta untuk terus mencari ilmu melalui guru. Kita harus mencari ilmu yang menuju pada ingat akan Allah. Itu memerlukan seorang guru. Disitulah kita bergantung kepada dia Allah. Kita bergantung kepada guru karena tujuannya untuk Allah. Jadi kalau kita bergantung kepada guru tetapi lupa dengan Allah, maka itu belum sampai selesai belajarnya. Sejauh mana kita akan bergantung kepada guru, maka sejauh guru itu mampu mendekatkan kita kepada Allah. Seperti itu. Kalau kita melihat seorang guru, kita menjadi ingat Allah. Itu adalah batasannya. Jadi sampai ada istilah orang melihat guru, lalu di situ dia seperti semakin dekat dengan Allah. Ini silahkan dilanjutkan terus menerus, karena dia mendekati guru, dia bergantung kepada guru karena dia menjadi bergantung kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Dia bergantung kepada guru, justru berlawanan dengan sifat as-somad itu. Maka itu tidak bisa kita lakukan. Karena kalau kita melakukan akan berujung pada kekecewaan. Kita yakini saja bahwa la ilaha illallah. Kita yakini saja bahwa Allahus somad. Maka di surat Al-Ikhlas ini adalah penegasan agar hati kita itu selalu bergantung kepada Dia. Allahus somad. Kita bergantung kepada orang tua kalau kita menjadi ingat kepada Allah. Karena guru itu adalah orang tua kita, yang menuntut kita harus birrul walidain. Artinya kita harus juga menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Orang tua baik yang kandung maupun orang tua yang secara rohani. Hukum kita bergantung kepada guru sama hukumnya bergantung kepada orang tua kita. Batasannya ya selama tidak menjadikan kufuan. Selama kita tidak menjadikan kufuan ahad,
yang nanti berlawanan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena Allah itu tidak ada tandingi. Ini harus jelas, tidak ada satupun yang bisa menjadi kufu bagi Allah. Tadi ada definisi istri sepasang, maka disebut istri kan karena sepasang. Tetapi yang dimaksud kufu yang lebih umum ini maknanya adalah yang tidak ada yang semisal Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tempat bergantungnya pasti beda. Makanya jangan taruh yang lain selain Allah. Kita berguru itu semata-mata karena Allah. Kita menghormati orang tua semata-mata karena Allah. Kalau sudah bicara tentang tauhid itu harus demikian. Ini cukup ekstrim. Kita tetap menghormati guru, kita tetap menghormati orang tua. Tapi bukan berarti kita menjadikan orang tua dan guru itu menjadi pesaing Allah. Atau sekufu, sepasang, atau pasangan, atau teman. Begitu. Kalau kita masih menyandingkan Allah ini setara dengan yang lain Allah, itu yang disebut masih melanggar walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, murid-murid kita, agar tidak sampai menyembah kita, agar tidak bergantung kepada kita. Kita sebagai guru justru kita harus mengenalkan Allah lewat perbuatan kita. Anak ini bergantung kepada kita. Boleh bila mana akan mendekatkan kepada Allah. Tapi sejauh mereka bergantung kepada kita, justru menjauhkan dari Allah, maka kita gagal dalam mendidik ketauhidan kepada anak kita. Begitupun kita sebagai yang punya guru. Kita harus penuhi keyakinan kita secara tauhid. Kita taat kepada pemerintah. Itu karena Allah memerintahkan. Kita taat kepada orang tua. Kita taat kepada baik kepada tamu, kita baik kepada manusia dan para makhluk. Semua itu karena Allah. Jadi orang yang bertauhid itu bukan orang yang melupakan selain Allah. Tetapi dia akan dedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu. Kira-kira menurut Nabi kalau batasannya itu pasti batasan yang paling aman. Ya. Sama tadi Abi, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Allah yang dikatakan di surat ini huwa itu kayak. Ya, dengan cara menghadirkan Allah adalah mengenali Dia. Karena manusia menghadirkan itu berarti karena timbul suatu mahabbah, suatu cinta. Kalau orang sudah bisa mencintai Allah, itu berarti orang tersebut sudah mengenali Dia. Kita harus selalu memikirkan, selalu merenungi, kita selalu merasakan kehadiran Dia dalam setiap apapun yang kita lihat, dalam setiap apapun yang kita dengar, dan apapun dalam setiap anggota tubuh kita merasakan sesuatu. Sadarilah bahwa semua itu karena Allah menciptakan, karena Allah gerakan. Disitulah nanti awal kita itu menjadi bisa ingat akan Allah. Kita tetap butuh mengenali Dia. Tanpa mengenali Dia maka mahabbah nggak akan dapat. Kalau kita tidak dapat mahabbah, menghadirkan Dia adalah sesuatu yang mustahil. Maka hati ini adanya Allah itu bukan berarti kita yang mengundang Allah, menghadirkan Allah. Ya Allah, kamu datanglah ke hatiku. Tidak bisa. Jadi orang yang bisa menghadirkan Allah yang dimaksud Umi, khusyuk, khudu,
tawadhu, tadarru. Ini adalah orang yang Allah kehendaki untuk dia mengenali Allah. Makanya untuk kita bisa menghadirkan Allah, kita minta kepada Allah agar kita diberi restu, diberi ridho, agar kita bisa atau boleh dekat dengannya. Itu pada dasarnya. Upaya ikhtiar kita adalah mengenali Dia. Lalu kita tawakal kepada Dia adalah bahwa kita pasrah. Kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk dekat dengannya, kita tidak akan pernah dekat. Tapi kalau Allah menginginkan kita dekat dengannya, kita tidak akan bisa lari darinya. Itulah yang harus kita tanam dalam hati kita. Kalau kita sering lupa kepadanya, ini berarti saat itu kita belum mampu. Kita berikhtiar untuk mengenali dari kita merenungi seluruh ciptaan Dia. Ternyata semua ciptaan Dia itu adalah bentuk manifestasi keagungan Dia, bahwa Dia Al-Khaliq, ya, di mana seluruh ciptaannya itu sempurna, tiada cacat dan lain sebagainya. Itu adalah penampakan Dia sedang mengenalkan diri Dia kepada kita semuanya. Di situ nanti kita menjadi lama-lama akan bisa dihadirkan oleh Allah. Dalam makna umi adalah menghadirkan Allah dalam hati kita. Nanti biar gak salah paham ya Mia, karena menghadirkan Allah itu berarti sama dengan kita yang mengundang Dia untuk datang ke hati kita. Tetapi tidak masalah kalau maknanya adalah bahwa kita butuh Dia untuk ada di hati kita, itu tidak masalah. Begitu. Inginnya kan seperti itu ya, biar kita semakin dekat, semakin mengenal, dan bahkan semakin cinta. Karena kita diciptakan memang tidak bisa terbebas dari dosa ya Abi, tidak bisa terbebas dari kesalahan, tetapi langkah untuk selalu mengenal, langkah selalu untuk dekat masih ada kesempatan, itu bisa kita lakukan. Iya. Kesempatan ya Abi. Nggih. Begitu ya Mi? Ada sesuatu lagi atau sudah cukup nih? Cukup ya, sudah malam. Terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi kita juga bisa nanti didengar oleh anak-anak kita nantinya, pemirsa semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mi. Oke, sahabat Nuansa Miftahaini channel yang berbahagia, demikian diskusi antara Abi dan Umi dengan segala kekurangannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bila terdapat sesuatu hal yang baik, ambillah. Bila sesuatu itu meragukan panjenengan semuanya, silakan ditinggalkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Umi Rafiqatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.